Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Saputra, NPM 1804 125, Universitas Putra Batam, Teknik Industri. Materi kali ini akan membahas tentang populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Penelitian eksperimen membutuhkan populasi yang relatif homogen. Semakin homogen populasi, semakin meningkatkan validitas eksperimental. Berarti di sini dibahas populasi memiliki beberapa karakteristik yang sama dan homogen. Semakin homogen berarti semakin sama jenis suatu populasi, semakin mudah dalam mengumpulkan suatu penelitian. Sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi. Ini misalnya populasinya ada sekitar 100 orang. Ya mungkin bisa diambil dari 10 dari populasi tersebut untuk dijadikan sampel. Cara pengambilan sampel adalah yang representatif populasinya. Penggunaan sampel dalam penelitian eksperimen menggunakan prinsip efisiensi. Dengan meneliti sedikit objek, hasilnya dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh populasi. Hubungan sampling populasi. Berarti ini diambil dari contoh seluruh mahasiswa yang ada di kampus. Frame sampelnya daftar mahasiswa yang registrasi semester akhir. Ya, terus mengalir ke sampel lagi, berarti dari yang mendaftar registrasi semester akhir tersebut hanya diambil dari cuma 20 mahasiswa yang registrasi, dan masuk ke unit eksperimennya hanya diambil seorang mahasiswa tersebut. Kerepresentatifan sampel, yaitu kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identik populasi. Kepresentatifan sampel dipengaruhi homogenitas populasi, jumlah sampel yang dipilih, banyaknya karakteristik subjek, adekuasitas teknik pengambilan sampel. Ini homogenitas populasi ini berarti populasi itu satu jenis, satu karakter, terus jumlahnya berapa yang harus kita pilih. Homogenitas populasi berarti ini arti homogenitas berarti populasinya yang satu jenis, yang sama karakternya. Aspek tempat atau geografis merupakan wilayah atau tempat subjek penelitian bertempat tinggal, misalnya tempat tinggalnya di suatu provinsi, kabupaten, atau sekolah. Aspek objeknya bisa jenis kelamin, umur, rasial, pendidikan, kepribadian, sejarah, kehidupan, dan inteligensi. Aspek sosial yang mencakup kelas sosial, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Aspek sampel. Untuk memperoleh keadaan sampel yang representatif, ada beberapa aspek sampel yang harus diperhatikan peneliti, yaitu jumlah sampelnya, maksudnya jumlah sampel itu berapa yang harus kita teliti. Terus besar anggota sampelnya, berarti ini ukuran sampel yang bakal kita teliti. Teknik pengambilan sampelnya harus sesuai dengan ketentuan. Jumlah sampel, yaitu banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam suatu eksperimen. Jumlah sampel ini ditentukan oleh desain eksperimennya, melakukan komparasi antara kelompok eksperimen dan kontrol, maka jumlah sampel yang dibutuhkan 2 atau komparasi 2 perlakuan pada satu sampel atau kelompok amatan ulang.
Besarnya anggota sampel. Peneliti menentukan beberapa besar anggota sampel yang akan diambil dari populasi. 2. Besar anggota sampel eksperimen tidak ditentukan besarnya populasi, tetapi oleh kekuatan pengaruh perlakuan dari studi sebelumnya. Selanjutnya, sebagian besar power of effect diperlukan sampel yang relatif sedikit. Semakin lemah, dibutuhkan sampel yang relatif banyak. Teknik sampling, probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Kedua, non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel tidak diketahui. Ini perbedaan probability dan non-probability ini adalah terletak pada kesempatan terpilihnya untuk menjadi sampel. Kalau yang probability ini semua punya kesempatan, kalau yang non-probability ini tidak diketahui. Siapapun bisa jadi sampel karena tidak ditentukan siapa yang bakal jadi sampel. Teknik random, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Teknik random sederhana, pemilihan urutan nomor, random berdasarkan tabel, seleksi komputer. Berarti ini teknik random ini termasuk dalam probabilitas karena semua bisa memiliki kesempatan dalam sampel tersebut. Probability sampling, simple random sampling, dapat dilakukan pada populasi yang homogen, yang sejenis. Dilakukan dengan cara mengundi nama atau nomor subjek dalam populasi. Cluster sampling, melakukan randomisasi pada kelompok bukan terhadap subjek secara individual. Probability sampling, stratified sampling, dilakukan pada populasi yang memiliki strata atau subkelompok dan dari masing-masing subkelompok diambil sampel terpisah. Proporsional, 1. Menentukan presentasi besarnya sampel dari keseluruhan populasi. Kedua, menerapkan proporsi dalam pengambilan sampel bagi setiap strata atau tingkatan. Non-probability sampling, accidental, yang pertama itu accidental sampling, ada faktor kebetulan yang dijumpai peneliti. Nanti yang accidental sampling ini bisa dibilang secara tidak sengaja atau mana ya tidak ditentukan gitu sampelnya oleh peneliti. Kedua, kuota sampling, mengambil sampel dalam jumlah tertentu dan dianggap merefleksikan populasi. Berarti ini ditentukan jumlah sampel yang bakal kita ambil dari populasi tersebut. Purposive sampling, pertama, pemilihan sampel sesuai dengan yang dikehendaki. Kedua, kasus unik, sulit mengambil sampel. Ketiga, investigasi mendalam. Oke, ya, terima kasih. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.